Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Linda harap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Materi matematika kita hari ini adalah penjumlahan pecahan dengan persen. Kalian bisa menyimak di buku paket mulai halaman 9. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, sebelum kita masuk materi penjumlahan pecahan biasa dengan persen, maka anak-anak harus ingat dahulu cara merubah persen menjadi pecahan dan desimal. Ya, Bu Linda akan paparkan, kalian perhatikan dengan seksama ya. Contoh 1, ada bentuk persen yaitu 35%, diubah menjadi pecahan biasa. Berapapun bilangannya, kalau itu persen berarti penyebutnya adalah 100. Kita tulis dulu penyebutnya, 100. Kemudian tadi berapa persen? 35. Maka 35 itulah pembilangnya. Maka kita tulis pembilangnya 35. Sekarang contoh yang kedua, 127%. Kita jadikan pecahan biasa. Penyebutnya adalah 100. Pembilangnya adalah 127. Contoh satu lagi, 56%. Dijadikan pecahan biasa, maka penyebutnya adalah 100. Pembilangnya adalah 56. Iya, betul sekali. Sekarang dari contoh 1 kita rubah menjadi desimal. Caranya seperti ini. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya kan 35. Kita tulis di sini 35. Kemudian kita lihat penyebutnya. Penyebutnya kan 100. Kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2. Nolnya ada 2. Nah, banyaknya nol ini menentukan letaknya koma anak-anak. Nah, seperti ini. Tadi kan nolnya ada 2. Maka kita hitung dari belakang sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, berhenti di sini. Maka kita beri koma di sini. Sret. Nah, kemudian di depan koma ini ada apa? Kok nggak ada apa-apa? Maka kita beri angka 0. Lalu contoh 2, 127 per 100. Kita jadikan desimal. Kita tulis dulu pembilangnya di sini, 127. Lalu kita hitung nolnya dari penyebutnya ya. 1, 2. Nah, kita hitung dari belakang melangkah ke depan. 1, 2. Berhenti di sini, sret, dikasih koma. Nah, kita lihat karena di depan koma ini sudah ada angka 1, maka tidak boleh lagi kita tambahi angka 0 atau berapapun ya. Kita biarkan seperti ini. Jadi hasilnya adalah 1,27. Nah, itu ya. Sekarang contoh yang ketiga tadi, 56 per 100. Kita jadikan desimal ya. Kita tulis dulu pembilangnya 56. Kita hitung nolnya. 1, 2. Nah, kita mulai melangkah yuk. 1, 2. Berhenti. Sret. Nah, karena di depan koma tidak ada angka, maka kita kasih 0. Ya, seperti itu ya. Mudah kan merubah persen menjadi pecahan biasa dan desimal? Nah, anak-anak boleh mencatat apa yang sekiranya perlu dicatat. Misalnya contoh 1, 2, 3 tadi boleh dicatat semua dari cara merubah persen ke pecahan biasa dan juga desimal. Baik, kita masuk ke materi ya. Di sini contoh 1 penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Ya, perhatikan, kita tulis 2 per 5 ditambah 30% kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena persen maka penyebutnya adalah 100. Pembilangnya adalah
30. Kita pindah ke sini 30. Nah, di sini kita peroleh pecahan 2/5 ditambah 30/100. Ya. Di sini ada 0 dan 0. Ini dapat kita sederhanakan dengan cara dicoret. Kalau atas dicoret 1, maka bawah juga dicoret 1. Gitu ya. Nah, di sini menjadi 2/5 ditambah 3/10. Karena ini tadi sudah disederhanakan. Lalu kita samakan penyebutnya. Kita cari berapa kelipatan 5 dan 10. 5, 10. 5 ditambah 5, 10. Di sini 10. Nah, sudah ketemu ya. Dijadikan atau disamakan menjadi 10. 5 supaya jadi 10 kali 2. Maka yang atas juga harus dikali 2. 2 kali 2, 4. 10 supaya jadi 10 kali 1 ya. Maka 3 kali 1, 3. Jawabannya berapa? Kita jumlahkan 4 ditambah 3, 7/10. Seperti itu. Contoh yang kedua masih penjumlahan pecahan biasa dengan persen ya. 3/10 ditambah 50%. Kita tulis di sini 3/10 ditambah 50%, kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya, karena persen maka penyebutnya adalah 100. Pembilangnya adalah 50. Nah, perhatikan ini ada 0 yang dapat kita coret ya. Kita sederhanakan. Nah, kemudian kita tulis 3/10 ditambah 5/10 ya, karena sudah disederhanakan. Di sini sudah sama ya penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. 3 ditambah 5, 8/10. Karena sama-sama genap, ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 4/5. Mudah ya? Contoh yang ketiga, penjumlahan pecahan campuran dengan persen. 2 3/4 ditambah 5%. Pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa dahulu. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 3, 11. Kita tulis pembilangnya 11. Penyebutnya tetap 4. Ditambah persen dijadikan pecahan biasa, maka penyebutnya adalah 100. Pembilangnya 5. Nah, perhatikan 5 dan 100 bisa habis dibagi 5 ya. Sama-sama habis dibagi 5, maka kita sederhanakan dulu. 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20. Kemudian kita tulis di bawah 11/4 ditambah 1/20 ya, karena sudah disederhanakan. Sekarang kita tinggal samakan penyebutnya. 4 dan 20 sama-sama kita jadikan 20. 4 supaya jadi 20 dikali 5. 11 kali 5, 55. 20 supaya jadi 20 kan kali 1. Jadi satunya juga dikali 1. 1. Nah, sekarang kita hitung. 55 ditambah 1, 56/20. Nah, di sini pembilang lebih besar dari penyebut, maka dapat kita sederhanakan dengan cara dibagi ya. 56 dibagi 20. 56 bagi 20, 2 kali 20, 40. Kita kurangkan,
56 dikurangi 40, 16. Nah, hasilnya kita tulis di ini 2. Sisanya kita tulis sebagai pembilang dan penyebutnya tetap, yaitu 20. 16 dan 20 sama-sama genap dan sama-sama habis dibagi 4. Maka kita sederhanakan dengan cara membagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, ini hasil akhirnya karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh 4, 30% ditambah 5 1/2. Kita ubah persen menjadi pecahan biasa. Penyebutnya 100, pembilangnya 30. Ditambah pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 2 dikali 5 10. 10 ditambah 1 11. Maka pembilangnya adalah 11 per penyebutnya 2. Nah, di sini 0 bisa kita coret ya. Dan kita tulis 3/10 ditambah 11/2. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 10 ya. 10 supaya jadi 10 dikali 1. Maka 3-nya juga dikali 1. 3 kali 1 3. 2 supaya jadi 10 dikali 5. Maka 11-nya juga kita kalikan 5. 11 kali 5 55. Kita tambahkan 3 ditambah 55 58 per 10. Pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita sederhanakan dengan cara dibagi. 58 dibagi 10 hasilnya 5. 5 kali 10 50. 58 kurangi 50 8. Nah, hasil ditulis di sini samping. Sisa ditulis di atas sebagai pembilang per penyebutnya tetap. Nah, di sini masih kita temui 8 dan 10 sama-sama genap dan sama-sama habis dibagi 2. Maka kita bagi 2 dulu. Nah, 5-nya tetap, 8 dibagi 2 4, 10 dibagi 2 5. Nah, ketemu hasil akhirnya 54/5.